terima kasih buat pujian penyembahan ya. Ya, walaupun cuaca kurang baik, tetapi kita tetap antusias dan semangat untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan tentang bagaimana hidup yang menyukakan hati Tuhan. Ya, worthy. Ya, hidup yang layak. Ya, kita berjalan. Bagaimana perjalanan hidup kita layak di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya bagaimana pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman dalam kitab Kolose 1 ayat 9 dan 10. Kolose pertama, Kolose ayat 1. Kolose 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. 10-nya. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, Bapak Ibu nanti kelanjutan minggu depan karena ayatnya ini sebenarnya sampai ayat yang ke-14. Tapi saya akan bagikan dua ayat supaya saya harus menghemat waktu. Ya, kita lihat terkadang perjalanan hidup seseorang itu penuh dengan liku-liku. Persoalannya adalah Tuhan ingin membawa engkau supaya layak di hadapan Dia. Ya. Itu sebabnya terkadang manusia pada dasarnya orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengalami perjalanan hidup yang penuh tantangan, ada yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, jawaban, bahkan ada yang hidup dalam penderitaan, kesukaran, bahkan kesulitan, penyakit dan sebagainya di tengah kehidupan. Saudara lihat bagaimana perjalanan hidupmu itu benar-benar menyukakan hati Tuhan. Ya, akhir-akhir ini Alkitab dikatakan dalam Matius 24, hati mulai tawar dengan Tuhan. Itu sudah dikatakan dalam akhir zaman. Ya, bahwa kerinduan untuk mencari Tuhan itu menjelang Yesus menjemput kita di awan-awan. Ya, hari ini saya dalam pelajaran adalah pelajaran kitab Wahyu. Ya, di dalam perkuliahan saya kitab Wahyu. Nah, di situ akan disingkapkan bagaimana menderitanya amat sangat orang yang tertinggal. Akan mengalami materai dari 1 sampai ke 6, ya, bahkan materai ke-7 tentang murka Allah. Di situ ditimpakan kepada orang-orang yang tidak setia. Itu sebabnya selalu saya berkata bahwa sama seperti Nuh, selalu mengingatkan. Tetapi betapa mengerikan ketika orang-orang yang tertinggal. Ya, berbahagialah saudara yang setia untuk tetap datang kepada Tuhan beribadah, ya, mencari Tuhan. Nah, saudara lihat, dan sekali lagi saya tidak pernah memaksa sama kayak Nuh tidak pernah memaksa. Ya, Tuhan dan juga tidak pernah memaksa. Ya, tetapi saudara lihat dalam Kolose 1 ayat 9, poin demi poin saya akan bagikan, ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ya, saya lihat tiada henti-henti berdoa, tidak berhenti berdoa. Berbeda, tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Nah, Rasul Paulus mengajarkan pentingnya berdoa buat hidupmu dan kehidupan orang terdekat kita, suami, istri, anak, dan orang tua. Mereka butuh keselamatan. Saya hanya mengingatkan keselamatan itu dalam dua konteks Calvinis dan Almarian ini. Kalau Calvinis, saudara 10 tahun tidak ke gereja, yang penting percaya Tuhan, selamat. Itu kalau Calvinis. Ya.
Tetapi kalau amarian, saudara harus bertanggung jawab dalam setiap kehidupan. Kerjakan keselamatanmu takut dan gentar. Jadi memang dua pengertian ini selalu menjadi perdebatan bagi kalangan para teolog, bahkan kalangan para umat-umat Tuhan. Bahkan orang yang menjadi pembenaran diri selalu memegang pengajaran Calvinis. Tetapi bagi kita lebih baik kita ambil kolaborasinya di tengah-tengah. Ya, Yesus mati untuk kita, kita diselamatkan. Tetapi kita juga harus mengerjakan keselamatan itu, jauh lebih bagus. Ya, teori ketiga. Itu sebabnya kadang-kadang orang menggampangkan, kalau saudara kita belajar kemarin itu tentang bagaimana dalam kitab Keluaran, aturan-aturan, bagaimana umat-umat Tuhan ketika mereka ada di padang gurun, ya, sin, dan mereka juga ada di dalam penderitaan, di dalam padang gurun, bahkan mereka masuk di dalam sebuah tempat yaitu Mara, ya, di situ air yang pahit, bahkan di situ juga mereka setelah itu keluar mereka lagi berhadapan dengan padang gurun tentang kehidupan. Lalu di ayat itu Tuhan berkata, oke, kamu harus pelihara ketetapanku, aku akan memelihara engkau. Ya, mereka minta daging, mereka minta air, mereka minta segala sesuatu, gandum, itu persungutan-persungutan mereka. Tetapi ketika mereka ada di padang gurun Sin, mereka itu meminta untuk daging diturunkan, daging diberikan. Alkitab mencatat, kamu harus memperhatikan hari Sabat. Itu ketetapan. Ya, kalau hari Sabat kau perhatikan, maka selama 40 tahun aku akan menyediakan air, gandum, daging. Itu kalau kita baca dalam kitab Keluaran yang pasal ke-13 dan seterusnya. Ya, itu sebabnya sekali lagi, kalau menerima sebuah berkat Tuhan yang betul berlimpah dalam kehidupan saudara, perhatikan. Makanya saya berikan judul, bagaimana hidup yang menyukakan hati Tuhan. Konsep doa banyak tidak dimengerti orang percaya. Dengan doa Allah akan memberi jalan keluar, mengubah kehidupan. Jangan pernah berhenti berdoa buat orang tuamu, jangan pernah berhenti berdoa buat anakmu, suamimu, istrimu. Sebab perubahan itu bukan kita yang merubah, tetapi Allah yang merubah, Roh Kudus yang merubah. Tugas kita adalah mendoakan, bukan menghakimi. Ya, tugas kita mendoakan. Bagi saya sampai hari ini saya selalu berdoa bagi saudara supaya saudara benar-benar setia sampai akhir. Nah, saudara lihat untuk itu bagaimana konsep doa ini menjadi Rasul Paulus memberikan sebuah pengertian. Bahkan Yakobus juga ingin menjelaskan bahwa ayat ini sering bahkan berulang-ulang dibagikan, tetapi kuasanya relevan sepanjang masa. Ayat ini sering saya bagikan. Ya, Yakobus 5 ayat 16, dalam firman Allah yang hidup, hendaklah saudara sekalian saling mengakui kesalahan. Artinya antara suami, istri, orang tua dan anak, saudara baku saudara, tidak dianjurkan untuk melihat kekurangan, baik hari ini maupun masa lalu. Ingat ya, ketika orang sudah dipulihkan, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melihat kekurangan orang lain. Ingat ya, saya mau sampaikan bahwa tidak boleh kita melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Tetapi kita harus saling mendoakan. Supaya saudara disembuhkan. Apa yang disembuhkan? Ekonomimu disembuhkan, keluargamu disembuhkan, anakmu, orang tuamu, kesehatanmu disembuhkan. Nah, saudara lihat, doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar. Ternyata di sini ada konteks, dalam teks ini adalah ada orang-orang yang salah dalam kehidupannya, kehidupan yang tidak benar. Maka itu doa orang benar memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Saya tidak pernah membawa dalam terjemahan aslinya. Hari ini saya bagikan terjemahan asli, kata sembuh itu ehahomahe, 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 ya, ehahomahe. Menyembuhkan, utuh, bebas dari dosa. Jadi
Kebanyakan kita itu menghakimi seseorang, tetapi dengan doa mereka itu akan dibebaskan dari kerasukan setan, kerasukan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Utuh, artinya doa itu membuat keutuhan keluarga. Doa itu memberikan sebuah keutuhan daripada segala sesuatu yang saudara minta kepada Tuhan. Bahkan ketika saudara pelayanan, ini ada sebuah kesalahan yang saya 2 minggu yang lalu. Ada pelayanan yang salah di dalam mereka melakukan misi pelayanan. Ketika pelayanan tidak dibarengi dengan doa, sering sekali setan ambil alih. Ya, saya mau sampaikan. Kalau saudara ingin melayani seseorang, masuk dalam doa itu. Kalau tidak, saudara akan membawa sebuah penyesalan nantinya di dalam menyelesaikan persoalan seseorang, justru persoalan itu semakin runyam. Ya. Itulah sebabnya ketika kita membawa orang supaya hidupnya dalam keselamatan, doa. Kalau enggak, setan ambil alih. Ya, dengan beberapa minggu lalu akibatnya kehancuran dalam rumah tangga. Itu dampaknya. Saya bilang, kalau kamu datang ke sana itu dengan tujuan untuk mencari tahu persoalan seseorang, maka disitulah letak kesalahannya. Tetapi dalam konteksnya untuk membawa dia keluar dari dosa, membawa dia untuk mendapatkan keselamatan kekal, maka pelayanan itu harus dibarengin dengan doa. Dan doa ketika kita lihat di dalam Alkitab, ya, perjalanan Alkitab itu dua orang pergi pelayanan. Makanya kalau kita lihat saksi Yehova itu, mereka dua orang pergi pelayanan untuk mempengaruhi supaya orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, bagaimana? Karena dia ambil dalam konteks Alkitab. Kalau saudara pergi pelayanan dua, contoh suami istri, ya. Kalau saudara suami istri, jangan istrinya saja, suaminya saja. Ya, paling bagus itu dua-dua. Kedua, kalau saudara bersama-sama pelayanan, laki sama laki, saudara pergi pelayanan, ya. Jangan laki sama perempuan, ya, laki melayani perempuan atau perempuan melayani laki. Itu konteks itu akan membawa suasana yang tidak bagus di dalam pelayanan. Itu sebabnya di dalam hal ini untuk teknik di dalam pelayanan penting sekali. Ketika kita berdoa bagi seseorang untuk hidup dalam jalan keluar dan hidup diberkati, maka saya itu selalu sama ibunya pergi. Itu tekniknya, ya. Nah, saudara lihat ayat ini sering. Nah, doa ini penting, ya, untuk menyembuhkan bukan sekedar penyakit, tetapi membawa keutuhan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, ya. Membawa keutuhan, jadi berkat yang utuh, enggak setengah-setengah. Doa yang benar-benar, yang doa orang benar yang sungguh-sungguh itu besar kuasanya, khasiatnya, menakjubkan hasilnya. Ya, makanya kalau di dalam konteks ayat ini juga ketika kita melayani sangat penting sekali doa dan puasa itu penting. Ya, nah dari lihat kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Yang kedua, ya dari 9b, ya. Kami tiada berhenti berdoa, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, ya, di dalam 9b-nya, ya. Artinya begini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk mengerti keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Artinya bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk mengerti. Nah, yang kedua adalah seringkali kita paling mengutamakan untuk dimengerti. Bagaimana supaya saudara memiliki hikmat dan pengertian yang benar tentang Kristus. Kebanyakan dari kita harus, ya Tuhan, pahami keadaan saya. Pahami karakter saya Tuhan. Saudara bisa berubah kalau Roh Kudus dalam hidup dalam doa.
Saudara bisa berubah untuk mengubah kehidupan saudara, karakter saudara. Ini saya dari suku ini, keberadaan saya itu dari kecil memang begitu. Ya, jadi saya tidak bisa berubah. Saudara tidak akan pernah memahami kalau dari diri saudara tidak mau berubah. Mempertahankan pendapat atau pengertian pribadi yang salah. Coba cek. Ada orang-orang yang mempertahankan pendapat dirinya seolah-olah paling benar. Ada yang begitu. Dinasihati tidak mau. Menurut pendapat saya ini yang paling benar. Apalagi kalau masalah teologi. Teologi seringkali perdebatan yang terjadi di YouTube. Ya, ketika saya belajar, semua pada dasarnya manusia punya hak untuk berpendapat. Ya, jadi ketika pendeta A, pendeta B, atau teori A, teori B, mereka punya teori. Jadi kita tidak boleh melarang mereka. Mereka punya hak untuk berpendapat dan berbicara. Bahkan pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan adalah pengajaran-pengajaran menurut pemahaman mereka. Tidak bisa kita memaksakan orang. Ada orang yang berpendapat bahwa khotbahnya kurang bagus. Khotbahnya tidak pakai PowerPoint. Tidak boleh. Tidak boleh kita berpendapat begitu. Karena masing-masing orang punya kasih karunia. Ya, apapun firman yang dibagikan kepada pendeta siapapun, kita harus menghargai. Amin ya. Jadi kalau besok-besok nanti ada Bapak Ibu ketika tamu yang bawa ke tempat, ada tamu yang mengisi tempat ini, hargai mereka pembawa firman. Ya, tidak boleh kita berkata bahwa loh kok tidak sesuai dengan Pak Gembala, jangan. Artinya saudara memberikan kesempatan buat kami sebagai gembala untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jadi semakin Bapak Ibu mengagungkan seseorang, itu rawan jatuh. Ya, itu sebabnya saya menganjurkan bahwa jangan memberikan sebuah pengertian yang salah dan saudara pertahankan. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Nah ini dia. Ada banyak orang itu minta supaya dimengerti. Ya, seringkali ini hal yang paling utama untuk dimengerti. Saya harus dimengerti. Artinya terkadang kita mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Ingat, saya mau ingatkan begini. Saya ambil contoh. Ketika saudara bekerja kepada bos saudara, tentunya di situ ada aturan perusahaan. Ada SOP. Tetapi ketika bos saudara minta sesuatu untuk dikerjakan di luar apa yang sudah ditetapkan, kira-kira saudara mau apa enggak? Sebagai karyawan. Bos saudara minta tolong dong belikan saya makanan. Kira-kira di luar SOP Pak, saya enggak mau kerjakan. Bisa kita berpendapat begitu? Tentunya kita tidak berani kan? Terkadang kita sebagai pimpinan perusahaan, kadang-kadang kan juga kita memberikan sebuah arahan kepada karyawan kita. Dan kita lihat bagaimana kondisi mereka. Mereka nurut apa enggak? Mereka bisa diminta tolong apa enggak? Biasanya baik kondisi demikian, di tengah-tengah perusahaan, saudara pasti akan dipromosikan kalau saudara mau mengikuti apa kata bos saudara. Itu duniawinya, lumrahnya begitu. Saya mau sampaikan begini. Alkitab ini SOP kita. Amin ya. Alkitab ini adalah aturan-aturan yang kita kerjakan. Tetapi pernah enggak Tuhan mengatakan kepada kita secara pribadi di luar konteks ini? Umpamanya doa 40 hari, doa puasa 40 hari. Kalau dalam konteks Alkitab itu Yesus. Tetapi dalam konteks kita, karena kita tidak di dalamnya. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, supaya apapun yang diperintahkan kepada Tuhan kita, Raja kita,
ya, Bapa kita, maka sekalipun menjalani sebuah kebenaran dalam kehidupan kita, ya, proses apapun yang kita lakukan, ya, kita alami, bukan sekedar di padang gurun seperti bangsa Israel, tetapi kita mengalami sebuah proses di tengah-tengah rumah tangga kita. Apakah kita mengutamakan Tuhan melebihi daripada kepentingan-kepentingan kita? Saya ingatkan begini, suatu kelak kita akan ke rumah Dia. Kalau saudara punya karyawan, anak buahmu tidak menuruti apa maumu, bahkan merugikanmu, apakah masih tetap untuk dipekerjakan? Halo? Kalau saudara nggak masuk dalam 1 bulan, 2 minggu nggak masuk, 3 minggu nggak masuk, gajian baru masuk. Kira-kira bagaimana bosmu? Hah? Suatu kelak nanti, saudara akan pulang ke rumah Bapa. Tapi ketika saudara ada di bumi ini, mau datang ke rumah Bapa, minta masuk ke rumah Bapa, tapi saudara nggak nurut apa kata Bapa, kata bosmu, gimana? Saya nggak mau. 5 tahun, 10 tahun saya nggak ke gereja, nggak mau ibadah, nggak mau baca firman, nggak mau doa. Loh bagaimana saudara mau pulang ke rumah bapakmu? Kan saudara nggak ikutin perintah bapakmu. Halo para orang tua, kalau anak yang terhilang, dia pulang, dia kembali. Kalau saudara punya anak-anak sering minggat, gimana? Halo, istri saudara minggat, suami saudara minggat, dikit-dikit minggat, dikit-dikit minggat. Halo, gimana? Ya, oh enggak apa-apa minggat, seminggu aja. Pernah berkata demikian? Tentunya pasti akan ya paling sedikit, para istri-istri pasti ngomel. Kalau uang dapurnya kurang, dari 2 juta, 1 juta, 500, 100 ribu 1 bulan, mau menerima? Pasti ngomel kepada suaminya. Betul? Kalau Bapak minta kepada kita, segala sesuatu kita taat, kita turuti. Ketika kita pulang ke rumahnya, ini anakku. Karena nanti kita dalam penghakiman. Penghakiman itu semua akan dicatat. Setiap hari, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saudara punya catatan kehidupan. Apapun yang saudara lakukan. Maka dari sebab itu, bagaimana tentang kita meminta supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kalau kita mau mengerti Bapa kita, kalau kita mengerti Tuhan kita, maka harus kita lakukan. Kalau seperti kita karyawan, anak buah, kita mau mengerti bos kita, mau minta promosi, mau minta naik jabatan. Tidak mungkin saya sebagai mahasiswa, saya tiba-tiba tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar, tidak pernah nyusun skripsi, tesis atau disertasi, tiba-tiba bawa toga minta di wisuda. Dari mana itu? Enggak bisa. Saudara enggak pernah sekolah, tiba-tiba ujian juga enggak. Tiba-tiba saudara minta naik kelas. Saya kasih yang gampang-gampang cara berpikirnya. Saudara mau ke rumah Bapa di sorga, ayo lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mengertilah bahwa hidupmu bukan milikmu. Alkitab berkata, hidupmu, tubuhmu bukan milikmu. Karena saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi kita ini tidak punya hak untuk hidup kita. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, makanya saya kasih judul, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ayat ini juga berkata bahwa selanjutnya, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya. 9C-nya. Ya. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apa yang sempurna? Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Pertama, membaca Alkitab.
Sumber utama untuk mengetahui kehendak Tuhan, memahami karakter Tuhan, sifat Tuhan untuk mengubah sifat kita atau karakter kita. Di dalam Alkitab, khususnya Amsal, di situ saudara akan diajarkan bagaimana sebuah kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Kalau saudara ingin belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, memuji, menyembah Dia, saudara baca kitab Mazmur. Kalau saudara ingin mengerti tentang karunia-karunia roh, saudara belajar tentang bagaimana Korintus, kisah para rasul. Kalau saudara mengerti tentang buah-buah roh hidup saudara, saudara belajar dalam kitab Galatia. Artinya Alkitab memberikan sebuah pemahaman. Kalau saudara mau sembuh, kalau saudara mau pulihkan, kalau saudara mau diberkati, di Alkitab menuliskan dan mencatat. Alkitab harus dibaca. Menyenangkan hati Tuhan artinya pertama membaca Alkitab. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan adalah bagaimana doa, cara komunikasi dengan Tuhan dan meminta petunjuk. Jangan mengambil keputusan sendiri. Seringkali kita baru sadar ketika masalah terjadi, baru kaget kita. Terkadang kita kalau mengalami sakit penyakit, kita baru sadar. Saudara lihat, loh, Bapak Pendeta juga sakit, Bu Pendeta juga sakit, ingat ya, tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini tetap bagaimana punya, roh ini bisa sakit enggak? Bisa, kalau dia lemah. Tetapi bisa sehat enggak? Bisa, kalau dia datang terus kepada Tuhan. Pikiran bisa sehat enggak? Iya. Kalau pikiran terus dengan masalah demi masalah, itu merusak pikiran saudara. Ya. Tetapi kalau saudara ingin berpikir hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang dilihat, yang dipandang mata, pikirkan itu, maka pikiranmu akan menyenangkan. Tetapi tubuh, jangan lupa, umur ini nggak bisa dielakkan. Tubuh juga pasti akan mengalami penyakit. Banyak makan, banyak penyakit. Enggak makan juga sakit lambung. Betul ya? Ya. Puasa, betul. Puasa itu menguatkan roh. Tapi puasa juga, kita juga pernah asam lambung. Jadi, tubuh itu tidak bisa berkata begini, saya akan sehat mulai dari lahir sampai saya mati, saya tetap sehat. Tidak ada. Ya, semua pasti akan mengalami sakit penyakit. Ya, tetapi bagaimana roh itu dengan doa, roh itu memerintahkan supaya tubuh kita sehat, supaya kita sadar bahwa ketika masalah terjadi, apapun masalahnya, Tuhan akan menyelesaikan. Dan jangan pernah mengambil keputusan. Ya, saudara, saya mau sampaikan. Terkadang kita ingin menyelesaikan suatu persoalan dengan persoalan yang baru. Kita berpikir bahwa kalau, sekali lagi saya mau katakan begini, saya itu pengusaha itu pernah berhutang. Tapi saya mau sampaikan begini, tidak ada utang itu membawa, kalau saudara berhutang, saudara terjebak, saudara akan tercekek di situ. Kalau saudara berhutang, saudara pikir baik-baik, utang usaha itu pikir baik-baik. Apa dampaknya, apa konsekuensinya? Karena keadaan dunia sekarang tidak menentu. Harga emas sekarang saya kaget, 2 juta sekian. Ya betul ya, 2 juta sekian. Bahkan saya baca kemarin itu di Google, 1.000 rupiah mau dijadikan 1 rupiah, itu Google ya, bukan kata saya ya. Tapi saya mau bilang, apapun itu bisa terjadi. Tapi kalau saudara masuk dalam mengambil sebuah keputusan yang salah, untuk berusaha, untuk melakukan sesuatu, tapi saudara tidak bisa berhitung dengan tepat, terkadang itu menjekek saudara. Membuat saudara itu menjadi, ya istilahnya mumet. Hati-hati di sini. Ya, jangan pernah mengambil keputusan untuk segala sesuatu. Berdoa, minta Tuhan campur tangan, minta Tuhan mukjizat. Belajar dari apa yang ada.
sama seperti janda pelayanan Elisa. Berapa yang kamu punya? Aku punya hanya 1 buli, 1 minyak. Belajar dari situ. Apa yang kamu punya? Di janda Sarpat, tepung segenggam, minyak sedikit. Belajar dari situ. Apa yang kamu punya? 3 ekor ikan, 5 ketel roti. Belajar dari situ. Kalau tidak, saudara akan mencari jalan keluar sendiri. Makanya dikatakan jangan pernah mengambil keputusan sendiri. Minta hikmat Tuhan. Setiap apapun yang saudara lakukan. Kalau saudara ingin mengembangkan usaha, bagus. Tetapi saudara harus berhitung dengan tepat. Jangan sampai hitungannya meleset. Ya, jangan seperti begini. Kalau dulu saya berusaha, saya bisnis dulu, saya juga tidak bisa lepas dari itu ya. Jadi kalau masuk 10 juta, utangnya paling banter 501 juta. Jangan utang 6 juta, ngawur itu. Paham ya? Saudara mau berdoa, minta mujizat Tuhan. Tapi keputusan saudara salah. Ketika terjepit, saudara minta Tuhan campur tangan. Kenapa enggak berdoa sebelumnya? Seringkali ketika kita salah, ketika kita terjebak, ketika kita masuk jurang, baru kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan campur tangan. Tuhan bayarin utangku, kamu yang salah. Lihat ya, supaya doa itu, doa orang benar besar kuasanya, artinya saudara juga diajar untuk meminit dengan baik. Kalau saudara punya penghasilan 20 juta, 100 juta, utang 5 juta, 10 juta mungkin saudara bisa selesaikan. Ingat, keinginan dan kebutuhan saudara juga. Dan Alkitab berkata juga, jangan berhutang. Nah itu bagus, lebih bagus begitu. Ya, haleluya. Lesu di sini. Karena terjebak di sini. Tetapi minta Tuhan supaya saudara diberkati, stop berhutang. Amin. Amin. Stop berhutang. Katakan, saya mau berhenti berhutang. Saya akan memiutangi. Ya, Abraham kan. Kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, keturunanmu seperti pasir di laut. Ya, bahkan kamu akan menjadi berkat. Bukan minta berkat, tetapi kamu menjadi berkat. Kita akan memiutangi, bukan akan berhutang. Saudara enggak amin sih? Kalau saudara mengaminkan, yes, saya harus hidup diberkati. Saya doa dengan doa, Tuhan berkati tepung segenggam ini. Maka apapun yang kau kerjakan akan diberkati. Belajar dari hal itu. Ya. Oleh sebab itu yang ketiga adalah mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong membimbing perjalanan hidup kita. Supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong membimbing perjalanan hidup kita supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Menyenangkan hati Tuhan demikian, mengerti akan Tuhan demikian. Yang keempat adalah ketergantungan dengan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik pada kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dalam kita. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, artinya tergantungan dengan Tuhan dan percayalah. Itu orang yang betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini saya mau mengerjakan ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan A, B, C, D Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sudah terlanjur, ini bukan saya dalam taraf menghakimi. Saya ingin membawa jemaat itu keluar dari masalah keuangan. Maka saya ajarkan tentang materi ini. Bukan berarti kok Pak Pendeta khotbah itu mengenak saya, enggak. Saya ingin membawa saudara menang. Tahun ini supaya menang dalam persoalanmu. Supaya tahun depan tidak lagi memikirkan masalah tahun 2025. Yang masih menggantung.
Supaya saudara betul-betul berjalan dalam kemenangan tahun 2026. Mulai dari mana? Mulai dari hari ini. Pertama apa tadi? Ya, dikatakan pertama, sejak waktu kami mendengar tiada henti-hentinya, sebagai hamba Allah saya berdoa bagi saudara supaya saudara hidup diberkati. Ya, bagi keluarga saya supaya hidup saya diberkati. Saya meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Bahkan dikatakan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bagaimana supaya kehidupan kita sempurna? Yang kelima, sabar dalam menghadapi proses. Kalau hari ini ada proses yang besar dalam kehidupan saudara, tunggu sampai Tuhan menunjukkan jalannya. Banyak anak Tuhan tidak tahan dengan proses. Saya belajar di sini. Ya, saya belajar di sini. Suatu ketika, ini saya sampaikan, pada waktu dulu saya berhutang, rumah satu harus dilepas. Tetapi ketika istri saya, ibunya bilang, berdoa, belajar kamu setia, belajar kamu taat. Ketika saya lakukan itu, saya sambil melayani, itu berkat terus mengalir. Banyak orang gak tahan dalam proses dan dia menyelesaikan persoalannya dengan caranya sendiri. Saudara mau bebas di dalam masalah saudara? Saudara mau bebas masalah keuangan saudara? Amin ya. Ikutin cara ini. Doakan, Tuhan, tahun ini saya mau bebas Tuhan. Doa orang benar, maka sembuhlah penyakitku. Apa penyakitku? Apa penyakitku? Apa penyakitmu? Apa penyakitku? Apa? Halo? Halo? Berhutang itu penyakit. Mau bebas? Mau bebas? Bukan menghakimi, bukan. Tapi saya bawa surat pengertian. Saudara berjalan, tadi kan walk in worthy. Berjalan supaya perjalananmu layak. Berjalan dalam kemenangan keuangan. Berjalan dalam kemenangan keluarga, berjalan dalam kemenangan sakit penyakit, berjalan, semua berjalan. Jadi punya itikat, Tuhan tahun ini Tuhan, saya mau Tuhan supaya hidup keluarga saya benar-benar dipulihkan. Saya mau anak saya dipulihkan, saya mau ekonomi saya dipulihkan, saya mau keuangan dipulihkan, berjalan. Kalau saudara nggak punya itikat, maka saudara akan terus ada di padang gurun. Saudara akan menikmati minuman yang dimara, minuman yang pahit. Tapi saudara harus keluar, tanah perjanjian. Ini ada korelasi dengan kemarin. Ada hubungannya. Oleh sebab itu saya katakan dalam 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Pengajaran hari ini saya cukup tegas. Ketika saudara dirugikan orang lain, lalu bagaimana? Pasti saudara minta supaya orang yang merugikanmu untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian yang kau dirugikan. Itu pendapat dunia. Tetapi kalau di Alkitab, pada hari Paskah, semua orang yang berhutang dilunaskan. Alkitab catat. Alkitab ya. Tetapi Alkitab dalam perjanjian baru juga mencatat. Kalau orang itu masih berkata engkau berhutang, maka hutangmu akan tetap. Tetapi kalau orang itu, saya pernah suatu kejadian, ya saya tidak ceritakan orang, siapa orang, pada waktu itu pinjam uang saya 15 juta. Lalu begini, begitu sampai bertahun-tahun tidak mau kembalikan.
Masa COVID itu masa yang sulit bagi kami. Kami minta supaya dikembalikan. Enggak, akhirnya saya bilang begini, oke Ibu, supaya saya tidak kecewa, enggak sakit hati, utang ini saya lunasin. Lunasin? Ya, sudah enggak usah bayar lagi. Saya bilang begitu. Kalau saya berkata utang itu sudah lunas, maka lunas. Tapi ingat, kalau sampai hari ini orang itu menganggap kita masih berutang, maka buku akan mencatat. Engkau meminjam tidak mengembalikan. Maka bahaya sekali utang ini. Selama kita atau orang itu berkata bahwa hutangmu tidak akan lunas sampai matiku, hutangmu tetap tidak lunas, maka tetap kita berhutang. Alkitab mencatat, jangan engkau berhutang. Jangan. Bahayanya di sini. Maka kita kalau mau layak di hadapan Tuhan, kalau kita mau berkenan, kata layak itu memiliki berat aksios, memiliki nilai yang tinggi. Seseorang mendapatkan sesuatu yang berharga. Kalau saudara dapat emas 10 gram atau 20 gram, waduh sukacitanya, betul? Dapat 20 gram di jalan, tapi kalau emas itu palsu, mau jual ke tempat itu digosok-gosok. Saya pernah buat Tamiya itu, yang satu tuh memang dari emas, supaya kencang jalannya. Tetapi dia punya kupu-kupunya untuk di motornya itu, saya berpikir itu emas. Ternyata enggak, ternyata itu kuningan. Begitu dites, saya untuk apa ini? Enggak bisa, ya sudah dijual aja. Ternyata ini bukan asli Pak, enggak berharga. Saudara lihat, kalau saudara mau hidup layak, mau hidup berkenan, saudara lihat, saudara itu punya nilai yang tinggi. Saudara itu hidup, saudara katakan Tuhan bahwa apapun yang engkau ketok, apapun yang engkau minta, apapun yang engkau cari, itu nilai tinggi standar Tuhan dalam hidupmu. Persoalannya kenapa hari-hari ini kita terseok-seok dalam kehidupan kita. Kita mengalami sebuah banyak kesulitan dalam segi kehidupan kita. Saya mau kasih tahu dalam kitab Amsal kata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau masalah harta atau masalah keuangan, saudara mengalami kesulitan, hatimu terganggu. Itu kata firman. Maka sebab itu konteks yang pertama adalah di dalam hal ini kata layak, sehingga hidupmu layak di hadapannya, itu bersih dari segala macam-macam pikiran yang menyusahkan hidupmu. Banyak orang berdoa, dia mikir besok jatuh tempo. Saudara tidak akan bisa berdoa. Betul? Saya pernah alami soalnya. Jadi saya ajarkan hari ini, saya belajar bukan saudara, tapi saya alami. Saya bagaimana untuk hidup layak di hadapan dia, menyembah dia. Kalau di sini pikiran ini mumet, maka saudara harus bebas. Katakan, saya mau bebas dengan keuangan saya. Oh, saudara nggak mau. Saya mau bebas dengan keuangan saya. Saya mau diberkati. Saya mau dipulihkan. Setuju ya? Maka dari itu, seseorang mendapatkan sesuatu yang berharga. Supaya connect dengan ayat selanjutnya. Kata berkenan itu areskeia. Areskeia, berusaha keluar dari persoalanmu. Jangan tidak berusaha, jangan menyerah dengan keadaanmu. Berusaha, beri jalan keluar dalam kehidupan. Karena saudara dikatakan, kalau engkau meminta, maka apapun yang kau doakan, aku akan berikan. Saudara berusaha, jangan lakukan lagi. Keluar dari persoalan hidupmu. Dan lihat, menyesuaikan diri dengan keinginan, kepentingan Tuhan. Apa keinginan dan kepentingan Tuhan? Saudara diminta supaya saudara lakukan tadi 7 poin. Berdoa, baca firman, bagaimana saudara melayani Tuhan, bagaimana saudara bisa menyalahkan Tuhan. Saudara lihat, kalau saudara mau hidup dalam berkenan kepadanya, dalam segala hal. Ingat, segala hal. Oleh sebab itu, ayat ini, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kata memberi buah, ya,
karpoporeo, menghasilkan tindakan. Kalau saudara mau menghasilkan hidup dan berkati, bertindaklah. Tidak merasa terhakimi hari ini, tidak. Saya mau mengajarkan saudara, bertindak. Saya mau bebas, saya mau dipulihkan, saya mau disembuhkan, perusahaan pekerjaan saya mau diberkati, bertindak. Dari apa? Keinginan diri saudara sendiri. Jangan segala sesuatu seperti bumi mau runtuh, jangan. Jangan pernah menyerah. Untuk berbuah dari dirinya sendiri. Saudara harus berbuah, ada kesetiaan, ada 9 buah roh di situ. Penguasaan diri dan sebagainya, kasih dan sebagainya. Berbuahlah di tanah yang subur. Artinya firman Tuhan harus diberitakan hari ini. Inilah firman yang tanah yang subur. Ayat tadi berkata, ya harus kompromi. Karena takut sama jemaat, akhirnya jangan beritakan itu. Jangan. Artinya saya membawa saudara dalam jurang. Tapi saya ingin membawa saudara menang dalam persoalan saudara. Keluar dari persoalan saudara. Dari lihat. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya begini. Dari lihat, kata bertumbuh nih, ya, auxano. Dari kecil, terus beranjak, terus sampai besar. Dari lihat, di dalam pengertian ini, yang pertama kata auxano itu, bertumbuh. Pertumbuhan pohon adalah proses menjadi lebih besar dan berkembang yang terjadi melalui 2 jenis pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer, menambahkan tinggi, terjadi di ujung akar, batang, dan sekunder. Menambah lebar, terjadi di jaringan kambium pada batang dan akar tumbuhan diakoni. Ya, dikotil. Dan lihat, apa arti ini? Selama pertumbuhan pohon, dia membutuhkan air, nutrisi, energi, matahari untuk fotosintesis yang digunakan untuk membuat sel baru dan tumbuh lebih tinggi dan lebar. Apa arti air, nutrisi, dan matahari? Saudara lihat, yang pertama itu roh, hadirat, persekutuan, hubungan intens. Kalau saudara mau berbuah, mau bertumbuh dalam kehidupan keluarga, anak-anakmu mau bertumbuh hidup dalam berkat dan rencana Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, persekutuan yang intim. Kalau saudara ingin sukses, masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, bagaimana membutuhkan nutrisi? Firman Tuhan sebagai penguat. Percaya dengan firman. Kalau saudara berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya, maka doa apapun jauhkan, maka aku sembuh, keuanganku sembuh. Jangan gak yakin. Nutrisi posisi membutuhkan energi matahari untuk fotosintesis. Saudara tidak lepas dari proses kehidupan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami proses keluarga, penyakit, kesehatan, keuangan, itu proses. Tapi saudara harus bisa keluar dari situ. Bagaimana supaya saudara keluar dari situ? Minta hadirat Roh Kudus. Minta Tuhan bekerja. Firman Tuhan ya dan amin. Lakukan itu. Maka saudara akan bisa keluar dari situ. Dan yang terakhir, proses berkelanjutan. Pertumbuhan rohani ini bukan tujuan akhir yang cepat. Jadi jangan pernah berkata, Tuhan saya berdoa hari ini langsung dijawab. Ya bisa terjadi. Tetapi kalaupun ada proses berkelanjutan, bertumbuhlah dalam segala hal. Kalau hari ini saudara terjebak di dalam rumah tangga saudara, masalah mana anak, masalah keluarga, masalah keuangan. Kalau hari ini saudara terjebak di situ, saudara lihat Tuhan membawa supaya saudara bertumbuh. Proses demi proses dihadapi jemaat supaya jemaat menuju kesempurnaan dalam Kristus. Itu tujuannya. Mau bebas dari masalah pribadimu. Mau bebas masalah keuanganmu. Mau komitmen Tuhan. Saya harus bebas.
dengan tepung segenggam ini Tuhan, apapun yang saya dikerjakan, apapun yang saya usahakan, Tuhan pasti memberkati. Maka kalau itu sudah lakukan, walk. Saudara, ketika berjalan, Tuhan yang akan melayakkan apa yang menjadi keinginan hatimu. Tuhan Yesus memberkati.